Shalom buat seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini adalah awal PA Permata di tahun 2021. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan pencanangan tahun 2021 yang menekankan generasi muda yang menjadi berkat. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita lihat dan persiapkan bagaimana generasi muda itu bisa terlihat posisi dan fungsi mereka di tengah-tengah gereja Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan renungan di PA Permata Perdana tahun 2021 ini, mari kita meminta kuasa dan kiranya Tuhan tetap menyertai kita di dalam menerima renungan kita pada PA Permata ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, tahun 2021 di mana Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami semua, terlebih-lebih buat seluruh permata yang ikut di dalam PA Permata, terkhusus di dalam minggu ini. Mari Tuhan, Engkau berkenan hadir untuk memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang Engkau pakai dalam memberikan renungan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap mengalir atas diri kami, atas seluruh kehidupan kami. Nyatakan kebaikan-Mu sebagai kekuatan bagi kami, hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di dalam PA Permata kita minggu ini, mari kita membaca kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 saja. Kami akan membacakan firman tersebut bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan sebagai renungan di dalam PA kita, dan yang menjadi tema kita adalah semua ada karena Allah. Buat seluruh permata yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana tema ini diberikan kepada kita, ketika kita mengevaluasi kembali bagaimana tahun IT yang sudah kita lewati tahun 2020, tentunya banyak sekali hal-hal yang membukakan pikiran, yang membuat permata-permata berkreasi dan kreatif, terlebih-lebih di dalam pelayanan gereja Tuhan. Karena para permata kami lihat bagaimana Tuhan menitipkan begitu banyak hikmat, begitu banyak talenta, begitu banyak kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri permata. Sehingga apa yang dilakukan oleh seluruh permata dalam kesiapan mereka untuk hadir di dalam pelayanan gereja, terlebih-lebih tahun 2020 tentunya masa-masa pandemik sudah terjadi di tengah-tengah negara Indonesia yang diawali pada bulan Maret 2020. Sehingga impas di dalam pelayanan tentunya banyak sekali memakai hal-hal yang bersifat online di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP. Pada kesempatan ini tentunya kalau kita mengevaluasi kembali lebih dalam lagi bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh permata dimanapun berada, banyak sekali fungsi dan peran serta yang dilakukan oleh permata yang bisa membangkitkan bahkan membantu pelayanan untuk mewujudkan bagaimana pemakaian teknologi agar pelayanan itu sampai sasarannya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini untuk menghargai segala sesuatu yang kita lakukan, ternyata Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak kebablasan dalam berpikir dan bertindak. Bagaimana kita memakai kemampuan kita, bagaimana kita memakai hikmat yang sebenarnya Tuhanlah pemilik segala-galanya. Agar kita tidak tinggi hati, bahkan timbul kesombongan di dalam memakai kemajuan-kemajuan teknologi yang kita pakai hingga saat ini. Pada kesempatan ini satu hal yang perlu kita lihat sesuai dengan renungan kita dari kitab Wahyu 4 ayat 11.
bagaimana dalam penglihatan tersebut Yohanes melihat pintu sorga yang terbuka. Di mana kalau kita baca di dalam pasal 4 ini, di mana ada 24 tua-tua yang memakai mahkota dari emas. Dan di dalam penglihatan Yohanes tersebut, dia melihat keempat binatang yang seperti singa dan anak lembu yang menyerupai rupa manusia. Bahkan burung nazar menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Dan melalui pujian tersebut menyatakan bahwa kelayakan untuk memuji dan menyembah Tuhan hanya layak disampaikan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi saudara-saudara permata yang terkasih, pada kesempatan ini ketika penglihatan Yohanes itu, bagaimana puji-pujian mereka yang berisikan di mana pengagungan kebesaran nama Tuhan. Jadi dalam penglihatan Yohanes tersebut dinyatakan bagaimana diagungkan sekali kebesaran daripada karya Tuhan itu atas dunia ini. Sehingga puji-pujian yang disampaikan melalui penglihatan Yohanes ini betul-betul menunjukkan satu keagungan yang besar. Jadi dari sini kita dibawa kembali bagaimana kita menaikkan pujian yang begitu besar. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Kudus namanya, kudus kuasanya, kudus segala perkara dan perbuatannya. Ini mengharuskan dan memanggil kita juga untuk kudus, hidup di dalam dunia bekas ciptaan Allah yang kudus tersebut. Terus yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita melihat pujian yang berdampak kepada setiap pribadi yang menyampaikan pujian kepada Tuhan. Di mana ternyata di sini Yohanes memberikan satu ajakan. Ketika kita memuji Tuhan, berarti kita memuji kepribadian Tuhan itu sendiri. Kepribadian Tuhan yang kita puji tersebut berarti satu dengan yang lainnya. Bagaimana Allah dan anak Allah dari Yesus Kristus itu betul-betul dinyatakan dalam satu kepribadian yang layak untuk disembah dan dipuji. Sehingga yang ketiga, puji-pujian yang disampaikan daripada penglihatan Yohanes tersebut adalah adanya ucapan syukur atas pengorbanan anak domba Allah. Permata yang terkasih, pada kesempatan ini kita selalu berbicara soal ucapan syukur, bahkan pujian kepada Tuhan. Sebagaimana adanya arahan tema di dalam PA Permata kita ini, menunjukkan semua yang ada di dunia ini karena Allah itu sendiri yang berkarya. Artinya, ketika kita melakukan segala tugas pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan Permata dalam menjalankan tugas, bahkan pekerjaan. Tentunya kalau kita lihat bagaimana keberhasilan, bagaimana keuletan daripada Permata itu. Hari ini lawatan firman Tuhan di dalam PA Permata minggu ini menyatakan bahwa agar seluruh apa yang terjadi, baik di dalam kesuksesan pekerjaan, begitu juga dengan peran serta yang begitu banyak daripada pemikiran dan kehadiran Permata, ternyata itu adalah satu titipan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Permata. Sehingga apapun dan bagaimanapun keberhasilan Permata itu, semua itu karena Allah. Karena Allah yang memberikan, karena Allah yang menuntun kehidupan Permata. Oleh karena itu melalui PA Permata kita pada minggu ini, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang Permata, ternyata melalui lawatan firman ini, jadi seorang Permata yang kepribadiannya semakin dimurnikan dan semakin dilayakkan untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita melihat tahun 2021 ini kembali, generasi muda yang menjadi berkat, bagaimana relevansinya di dalam pelayanan dan kehidupan Permata? Salah satunya adalah
Ketika permata itu, ketika generasi muda itu, dalam sikap kehidupannya, dalam segala sisi kehidupannya, dia masih bisa melihat dan mewujudkan bahwa karya Allah itu nyata di dalam hidupnya. Dia bisa menunjukkan dari sikap hidupnya, pekerjaannya, karirnya, bahkan di dalam menentukan jodohnya. Betul-betul karena Allah yang menyertai dia. Itu adalah salah satu himbauan, itu adalah salah satu menggiring kehidupan para generasi muda, khususnya buat seluruh permata yang terkasih. Kiranya di dalam mengikuti PA Permata di dalam minggu ini, menjadi berkat apa yang kamu pelajari, apa yang kamu imani di dalam hidup kamu. Sehingga dari firman Tuhan ini, permata itu semakin bisa mewujudkan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kemajuan teknologi yang sudah ada di dalam zaman kita pada saat ini, kehadiran permata bisa mewujudkan daripada maksud dan tujuan teknologi itu diberikan kepada kehidupan kita. Teknologi tidak merusak pelayanan gereja, tidak merusak pergaulan permata, tapi justru kemajuan teknologi salah satunya adalah mempermudah segala-galanya. Itu adalah tujuan Tuhan memberikan kemajuan teknologi bisa kita ikut di dalamnya. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan pada kesempatan ini mengingatkan kita kembali, mari berkarya melalui teknologi yang ada. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Permata generasi muda semakin berkarya dari teknologi yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Selamat mengikuti PA Permata, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Kau masih berkenan untuk memberikan kami hikmat, memberikan kami kesempatan agar senantiasa firman yang kami renungkan di dalam PA Permata ini menjadikan Engkau lebih dimuliakan, menjadi namamu lebih diagungkan, dan terpuji namamu Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.